Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nini Isabella. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Kira-kira ada yang tahu nggak ekosistem itu apa? Oke, kita kupas sedikit ya. Jadi ekosistem itu kira-kira bahas tentang apa ya? Iya betul, membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, kita mulai. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu ekosistem itu apa sih? Nah gini, ternyata ekosistem itu ilmu yang mempelajari dia adalah namanya ekologi. Ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata oikos dan juga logos. Jadi kalau oikos artinya rumah atau tempat tinggal, kalau yang logos artinya adalah ilmu. Jadi yang pelajari ekosistem disebut dengan ekologi. Oke, kalau kita lihat dari pengertiannya atau definisinya, ternyata ekosistem itu adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas dan spesies-spesies yang berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya atau yang lingkungannya itu ternyata terdiri dari biotik dan abiotik. Jadi secara garis simpelnya atau gampangnya itu gini, ternyata ekosistem itu adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu secara simpelnya. Nah, yang mempengaruhi ekosistem itu ada dua macam, yaitu faktor dari kimiawi dan juga faktor dari fisika atau fisik. Yang pertama kita bahas yaitu dari faktor kimiawi. Jadi ternyata contoh dari faktor kimiawi itu kita bisa lihat dari senyawa anorganik, ada H2O, N2, O2, CO2, mineral, dan sebagainya. Dan juga ada yang namanya senyawa organik. Terus apa bedanya organik dan anorganik? Ternyata kalau anorganik yang tidak bisa terurai, kalau organik senyawa yang bisa terurai. Kemudian yang kedua adalah faktor tentang fisik. Ternyata faktor tentang fisik ini contohnya ada misalnya angin, kelembapan, cahaya, suhu, pH, salinitas, dan topografi. Kemudian kita membahas tentang komponen biotik. Nah, namanya biotik berarti yang hidup. Jadi, biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama adalah tentang produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah decomposer. Kita bahas yang pertama dulu. Tentang produsen. Jadi gini, produsen itu artinya adalah yang bisa membuat makanan sendiri. Kalau konsumen, yang hanya bisa menikmati atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Kalau decomposer itu adalah sebagai pengurai. Nah, ternyata produsen ini tuh sering kita sebut dengan autotrof. Artinya bisa membuat makanan sendiri. Lalu contohnya siapa? Nah, untuk produsen ini contohnya adalah tumbuhan. Kemudian yang kedua, konsumen. Tadi konsumen kita bilang adalah hanya bisa menikmati atau enggak. Lebih gampangnya dia adalah tidak bisa membuat makanan sendiri. Atau sering disebut dengan heterotrof. Contohnya hewan. Kemudian ada yang namanya decomposer yang ketiga. Nah, decomposer itu adalah pengurai. Lalu siapa contohnya? Jadi contoh dari pengurai itu atau contoh dari decomposer yaitu bakteri, kemudian jamur, cacing, itu adalah contoh dari decomposer. Oke? Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam ekosistem. Kita tahu bahwa ekosistem itu ada dua macam, buatan dan alami. Yang pertama kita bahas alami, namanya alami berarti berasal dari alam yang diciptakan oleh Tuhan. Atau kemudian kalau buatan itu berarti yang diciptakan oleh manusia. Yang pertama ada alami dulu kita bahas, ada gurun, pegunungan, hutan, laut, sungai, savana, taiga, tundra, dan pantai. Semuanya adalah diciptakan oleh Tuhan. Jadi terjadi secara alami dengan bantuan alam. Nah, kalau yang buatan yang sering kita bikin sendiri atau manusia kita bikin. Atau manusia yang membikinnya, maaf. Yang pertama ada sawah, kolam, ikan, akuarium, kebun, empang, tambak, dan mangrove. Itu contoh dari macam-macam ekosistem. Selanjutnya, kita bahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Logikanya kita aja bisa interaksikan. Misalnya kita interaksi dengan kucing, kemudian dengan hewan lainnya. Nah, ternyata dalam ekosistem juga sama. Ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya tadi. Nah, di sini ada tiga macam interaksinya. Yang pertama adalah antar individu, kemudian antar populasi, dan yang ketiga adalah antar komponen biotik dan abiotik. Kita bahas dulu tentang antar individu. Jadi kita tahu bahwa
Individu itu artinya adalah sendiri. Kemudian kalau antar populasi berarti sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Contohnya sekumpulan eh, kucing putih, berwarna putih. Nah, itu populasi. Kemudian ada komponen biotik dan abiotik. Kita tahu bahwa komponen biotik itu berarti komponen yang hidup. Kemudian kalau abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau benda mati. Tadi kita tahu bahwa kita ulang kembali, ternyata biotik itu kan tadi ada produsen, ada tumbuhan, kemudian ada hewan, kemudian ada manusia. Kalau yang abiotik berarti contohnya ada udara, angin, suhu, kelembapan, cahaya, air. Nah, itu adalah contoh dari abiotik. Nah, di sini nih, tadi kita udah singgung tentang populasi. Populasi itu adalah antara individu dalam suatu ekosistem membentuk populasi. Nah, simpelnya populasi itu adalah sendiri. Contohnya, 5 ekor ayam, 10 batang bambu, 5 ekor kucing, dan sebagainya. Nah, ternyata lokasi ditemukannya individu yang sejenis itu disebut dengan distribusi populasi. Atau sekumpulan makhluk yang sama jenisnya. Ini tadi yang komunitas juga sudah kita singgung. Komunitas adalah populasi dalam ekosistem membentuk komunitas atau yang berbeda-beda. Makhluk hidup yang beda jenisnya. Misalnya, perkumpulan hewan, tumbuhan, manusia di wilayah tertentu. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang bentuk interaksi antar populasi. Jadi, bentuk antar populasi itu ternyata ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Kita bahas dari yang namanya predasi terlebih dahulu. Predasi itu apa? Jadi gini, predasi itu adalah hubungan makhluk hidup yang saling makan-dimakan. Itu namanya predasi. Kemudian kalau kompetisi, itu adalah hubungan timbal balik antara persaingan. Nah, di kompetisi ini ada 2 jenis, yaitu kompetisi intraspesifik dan juga interspesifik. Kemudian ada yang namanya simbiosis. Nah, ternyata di dalam simbiosis ini banyak sebenarnya, nggak cuma 3 ini ya. Nah, kemudian ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke, kita ambil contoh dari misalnya predasi dulu. Contohnya apa? Jadi predasi itu contohnya misalnya ular dengan tikus. Di sini juga ada gambar, yaitu zebra dengan harimau ya, dengan singa. Nah, itu contoh dari predasi, ada mangsa dan dimangsanya. Kemudian kalau kompetisi persaingan, contohnya di sekumpulan eh, di sekumpulan lahan, ternyata itu ada singa jantan dan singa betina untuk merebutkan suatu makanan mereka. Nah, itu contoh dari kompetisi. Kemudian di sini ada yang namanya simbiosis. Ada 3 yang kita bahas. Yang pertama, mutualisme. Ada yang tahu nggak mutualisme itu apa? Oke, kita bahas ya satu-satu. Mutualisme itu adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, ada burung jalak dan juga kerbau. Kenapa bisa begitu? Burung jalaknya mendapatkan makanan dari kutu kerbau, kerbaunya jadi nggak gatal-gatal lagi. Kemudian ada komensalisme, yaitu hubungan yang satu untung dan yang satu tidak apa-apa atau tidak dirugikan. Jadi lebih gampangnya itu yang satu untung, yang satu bodo amat gitu loh. Itu lebih simpel ya, tapi nggak boleh pakai bahasa begitu. Oke, komensalisme kayak contohnya yang tadi, kayak misalnya ikan remora dengan ikan hiu. Kemudian ada pohon anggrek dengan inangnya. Nah, kemudian yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis yang satu untung dan yang satu rugi. Contohnya siapa? Manusia dengan kutu. Misalnya kepala kita ada kutunya nih. Jadi kepala kita udah gatel banget. Terus kutunya itu dapat makan dari tubuh kita. Yang rugi kan kita berarti. Selanjutnya, di dalam ekosistem kan memang ada yang namanya kesetimbangan dengan makan. Kan kita tahu kalau ekosistem itu ada makhluk hidup dan juga ada lingkungannya. Kalau makhluk hidup butuh apa? Butuh makan supaya dia seimbang. Nah, makanya di sini ada yang namanya rantai makanan dan juga ada namanya
jaring-jaring makanan. Oke, kita bahas yang terlebih dahulu adalah rantai makanan. Kita kilas sebentar, di sini ada rantai makanan, dan di sini ada jaring-jaring makanan nih. Apa sih bedanya? Oke, kita bahas ya. Kita lihat dari gambar. Dari gambar, ternyata rantai makanan itu misalnya nih, dari matahari dimakan, apa ini ya, hewan, kemudian pokoknya ini satu garis ini, itu adalah rantai makanan. Artinya satu cabang aja. Satu garis aja itu disebut dengan rantai makanan. Tapi kalau jaring-jaring makanan, itu ada banyak cabangnya. Contoh di sini misalnya jaring-jaring makanan, ada rubah, ternyata bisa tuh dari buru tumbuhan dulu ya. Jadi di sini jaring-jaring tumbuhan ternyata bisa dimakan oleh serangga, bisa dimakan oleh burung pemakan biji-bijian, tikus, dan juga kelinci. Nah, itu contoh dari jaring-jaring. Karena ternyata tumbuhan itu bisa jadi dimakan oleh 4 hewan. Artinya bercabang. Jadi intinya kalau rantai makanan hanya satu garis atau satu cabang, kalau jaring-jaring bercabang-cabang. Oke, sampai di sini kita belajar tentang ekosistem. Ada yang bisa tanyakan? Kemudian gue kakak tutup ya. Terima kasih sudah mendengarkan tentang pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.